Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Pada pagi hari ini kita mendapat narasumber yang luar biasa, Romo Lulus Widodo. Jadi selamat pagi Romo Lulus, selamat datang di komunitas Don Scotus Santo Lukas. Silakan Romo, bisa kita mulai. Shalom. Shalom. Halo. Salam sehat. Tuhan mengasihi Anda. Saya panggil om-om saja deh. Om-om, tante-tante. Pribadi yang luar biasa. Ikuti Romo. Semua ikuti saya. Meskipun di mute, tapi ikuti saya. Hop, hop, hop. Hei, hei. Hop, hop, hop. Hei, hei. Yuk, ikuti saya. 1, 2, 3. Hop, hop, hop. Hei, hei. Hop, hop, hop. Hei, hei. Bisa nggak? Oke, sebelum kita mendengarkan pembacaan kitab suci, saya mengajari om-om, tante-tante, anda-anda yang luar biasa, tepuk bebek. Saya tepuk bebek ya. Kan mau semangat, kembali ke masa-masa kecil. Nggak apa-apa kan? Oke. Ikuti saya. 1, 2, 3. Tepuk bebek. Lihat saya beri contoh. Tepuk bebek. Uwik, uwik. Owek, owek. Gur. Terbang bebeknya. Oke. Tepuk bebek. Uwik, uwik. Owek, owek. Gur. Bisa nggak ya? Uwik, uwik. Karena bebeknya masih kecil. Begini. Bukan begini, tapi begini. Bisa nggak? Ayo. Tepuk bebek. Uwik, uwik. Owek, owek. Terbang bebeknya. Oke, itu bebek. Nah, sekarang kita akan mendengarkan pembacaan kitab suci. Tua-tua tapi berbuah. Berbuah. Ya. Oke. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Ayo, om-om yang ganteng, tante-tante yang cantik, om-om yang hebat, tante-tante yang luar biasa. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, berbuah. Wow, meskipun digoncang dalam kehidupan. Saya bawa apa? Halo, kartu ya, kartu. Ada 1, ada 2, setumpuk kartu. Semua lihat, lihat. Oh, mama lihat, lihat, nih. Kamu bawa apa? Bawa apa? Halo. Membawa apa? Ayo, Bujen, beritahu. Kamu bawa apa? Bawa kartu. Hah? Bawa kartu. Kartu. Banyak nggak kartunya di setumpuk? Oke ya? Ya. Nah, kan kalian ada tahu lagunya kan? Ini kamu bawa kartu banyak ya, setumpuk, kartunya setumpuk. Nah, ada lagunya.
Biar digoyang-goyang, digoncang-goncang, ditendang-tendang, tetap berbuah di dalam kasih Tuhan. Nah, lihat. Ini Romo bawa kartu, lihat ya, semua lihat kartu. Ayo, semua lihat ke depan, Ini Romo mau action. Lihat ya. Oke, kartu. Nah, lihat. Biar digoncang-goncang, lihat nih. Lihat kartunya nih. Jangan lihat. Romonya jadi dewa judi. Lihat ya, saudara-saudara, lihat. Biar digoncang-goncang. Jadi, oke. Baik, saudara-saudara yang terkasih, yang saya mau katakan ke dalam Anda, nah, seperti kartu tadi, kita digoncang-goncang, dicerai-belaikan. Lihat, dicerai-belaikan di dalam Tuhan. Tetapi kita yang digoncang-goncang, dicerai-belaikan, kita tetap diangkat, dijatuhkan, tetap cus ya. Digoncang-goncang. Wow. Kita percaya dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudari, tante-tante yang luar biasa. Kita tetap berbuah. Di dalam Tuhan kita berbuah. Perhatikan baik-baik. Nah, kalian lihat gambar apa ini? Oma-oma, opa-opa, gambar apa? Gambar pohon yang bunga. Bunga yang tidak ada bunganya. Perhatikan. Nah, sekarang lihat, tidak ada bunganya ya. Perhatikan baik-baik. Tidak ada bunganya. Nah, tetapi sekarang baca bersama-sama. Hidup, itu di situ tertulis hidup tanpa Yesus. Baca 1, 2. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus kering. Oma, opa, om, tante-tante di masa tua tanpa Yesus kering. Baca, hidup tanpa Yesus. 1, 2, 3. Yesus kering. Hidup tanpa Yesus. Sekarang kering ya. Sekarang hidup dalam Yesus. Baca sama-sama. Hidup tanpa Yesus. Hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus berbunga. Wow. Ore. Hidup dalam Yesus berbunga, saudara-saudara. Hidup dalam Yesus berbunga. Dan yang mau katakan, berbunga indah di dalam Tuhan Yesus. Tarara. Berbunga indah. Wah, bunganya bagus banget. Berbunga indah di dalam Tuhan Yesus. Oh, so sweet. Om, tante-tante yang luar biasa. Semua adalah ngomong. Kita ngomong juga elah. Nah, kamu bayangkan orang tua Pak Marco suaranya enggak ada. Orang tua itu seperti Superman. Oh, Superman. Nah, oma, opa, om, tante-tante, ibu, bapak-bapak, saudara-saudara terima kasih. Ini kalau ada lagunya kan? Sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Saat kita masih hidup, saya ulangi, saudara-saudari, saat kita masih hidup, om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu, saat Anda masih hidup, tidak peduli Anda tua atau muda, saya ulangi, tidak peduli Anda tua atau muda. Saat Anda masih hidup, Anda punya kesempatan. Ingat, saat Anda masih hidup, Anda punya kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ini gambarnya gitu. Hidup ini melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Perhatikan, Anda menimang cucu, menghadapi menantu yang mungkin menjengkelkan, mungkin menghadapi teman atau siapa, anak, cucu, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara terkasih. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Hidup ini jadi berkat.
Iya. Saudara-saudara terkasih. Hidup jadi berkat. Saudara-saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Meskipun kita sudah umur, kita sudah tua mungkin dan lain sebagainya, atau mungkin kita masih dalam keadaan sakit dan lain sebagainya, tetapi pada saat kita diajak untuk berbuat baik, atau kita melihat orang yang susah, kita berbuat baik, disitulah sebenarnya kita berbuat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Selagi masih kuat. Jangan, ingat ya, selagi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saatnya kita tak berdaya nanti, hidup kita sudah jadi berkat. Tak berdaya kapan? Bukan pada saat kita tua. Tidak. Kita masih berdaya di usia tua. Amin. Pada saat kita menerima sakramen perminyakan. Wow. Pada saat kita menerima sakramen perminyakan, itu yang namanya tak berdaya lagi. Tetapi pada saat sekarang ini, oma, opa, om, tante, bapak, ibu, itu masih bisa berdaya. Masih bisa berbuah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Wow! Saat kita tak berdaya lagi, hidup sudah jadi berkat. Saudara-saudara terkasih, hidup ini penuh dengan dinamika kehidupan. Dan yang paling merepotkan orang-orang di masa-masa senja adalah kesepian, perasaan kesepian, sendiri. Merasa tidak berarti. Dulu saya begitu aktif, dulu saya begini, energik, dinamis, bla 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 bla. Tetapi tiba-tiba harus menjalani masa-masa. Ini mama mau dinyalain apa? Jadi mama tinggal kalau mau ini tinggal. Sepi sendiri. Saudara-saudari, situasi itu bagi pribadi-pribadi tertentu tidak enak. Situasi itu bagi orang-orang tertentu tidak enak. Tetapi Tuhan tadi mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bahkan Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu bagaimana, Romo? Hello. Tinggal di dalam Tuhan itu bagaimana? Berarti dalam situasi apapun tidak pernah stres karena bersama dengan Tuhan. Kesepian, tidak ada istilah kesepian. Bagi pengikut Kristus, bagi anak-anak Tuhan, tidak ada kata kesepian. Tidak ada kata hidup sendiri. Karena selalu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Dan kita punya sahabat, yaitu Yesus. Ada sahabat kita kan? Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah ia tinggalkan diriku.
Di waktu aku susah, waktuku kesepian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, penderitaan, saya sangat mengerti arti penderitaan. Oh, kok tahu Romo? Iya. Saya pun sering menderita. Kalau saya boleh sharing, Oma, Opa, Om, Tante, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya jadi Romo di Kalimantan berkali-kali saya memberitahu. Belum lama, baru 23 tahun. Dan banyak 23 tahun itu di pedalaman, di desa-desa terpencil. Itu tugas saya di situ. Jadi penderitaan itu sudah saya alami. Secara fisik, batin, mental, sudah saya alami. Tetapi saya bersyukur ada Tuhan Yesus. Namanya Yesus. Sama-sama, meskipun di mute, nyanyi 1, 2, 3. Namanya Yesus. Sama-sama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Wow, 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 wow. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan tarara. Nah, mengapa saya mengeluarkan kartu dengan ada gambar 3 hati? 3 hati itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Maha Kudus. Hati kita. Hatiku, ku persembahkan kepadamu. Hatiku ku persembahkan kepada Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam hidup Anda, di dalam hidup saya, di dalam kita semua, kalau kita mempersembahkan hati kita untuk Tuhan, tidak ada kata kesepian, tidak ada kata tidak berarti, tidak ada kata tidak dipakai. Hatiku untuk Tuhan, dan Tuhan akan pakai engkau, pakai saya. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan penghiburan bagi orang-orang yang menderita, untuk orang-orang yang susah. So, tidak ada kata pensiun. Hello. Tidak ada kata pensiun. Oma, opa, tidak ada kata pensiun. Yang ada adalah memberi penghiburan, kekuatan. Itu. Tidak ada kata pensiun. Yang ada adalah bagaimana aku berbuah. Berarti 2000 tahun yang lalu, saudara-saudari, 2000 tahun yang lalu, hello, Tuhan Yesus dalam Matius 11 mengatakan kan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, 2020, tanggal 7 November 2020 jam 10 lebih sekian ini, saya ulangi, 7 November 2020 jam 10 lebih sekian ini, Anda menyadari kalau 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sekarang ini, hari ini, Anda yang bilang kepada menantu Anda, anak Anda, cucu Anda, tetangga Anda, orang-orang satu lingkungan, satu paroki, teman-teman Anda, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan menghibur engkau. Menghibur. Menghibur itu begini, saudara-saudari. Anda lihat saya bawa kain hitam ya. Hello, oma-oma, opa, om-om, tante, kain hitam.
Nah, kalau Anda berpikir susah, Anda susah, saudara-saudara. Sekarang tinggal bagaimana Anda berpikir. Anda berpikir susah, susah. Jadi semuanya hitam. Tapi perhatikan, kalau Anda berpikir gembira, ceria, tidak hitam, tapi berwarna. Lihat, saudara-saudara. Berwarna. Berwarna. Nah, sekarang tinggal Anda yang menentukan hidup ini. Umur itu nggak ada ukuran. Umur itu bukan ukuran. Tapi kreativitas, berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan, tidak ada ukurannya. Selama Anda masih hidup, hello. Selama Anda masih hidup, catat. Tidak ada kata pensiun. Hello. Tidak ada kata tidak berarti. Tidak ada kata aku kesepian. Tidak ada kata aku diabaikan. Jangan menuntut orang peduli dengan Anda, tapi Anda yang peduli dengan orang. Jangan minta dilayani, tapi layanilah orang. Jangan minta orang tersenyum dengan Anda, tapi Anda yang tersenyum. Hello, itu artinya berbuah. Itu artinya tinggal di dalam Tuhan. Yesus tadi mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dan firmanku ada padanya. Oma-opa, om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu. Hello, saya tahu banyak masalah. Masalah utang, masalah sakit, masalah periksa dokter, masalah penyakit kambuh, dan lain sebagainya. Hello, saya tahu. Hello, saya tahu. Hello. Saya tahu. Tetapi yang saya paling tahu dan sangat tahu, Tuhan bersama kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Banyak perkara terjadi. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Semua peristiwa Allah peduli dan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Allah mengerti, Allah peduli setiap persoalan kita. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengerti kita. Tuhan tahu situasi hidup kita. Kalau ada susah, saya susah, Tuhan tahu. Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan tahu. Tahu kesulitan Anda. Hei, Tuhan tahu Anda sudah tua. Tuhan tahu. Tapi Tuhan lebih tahu bahwa Anda bisa berbuah. Tuhan tahu Anda sudah berumur. Tuhan tahu Anda sudah berat menanggung penderitaan hidup, membesarkan anak, cucu, berjuang mencari nafkah, membangun keluarga. Tuhan tahu. Tetapi Tuhan minta kepada Anda, mintalah kepada saya, kita semua. Untuk apa? Tinggallah di dalam diriku, dan aku di dalam dirimu. Bila firmanku ada padamu, maka engkau akan berbuah. Mintalah, maka akan diberikan. Apapun yang kau minta dalam nama Tuhan. Dan
Orang-orang yang meminta kepada Tuhan, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, apalagi Anda dekat dengan Tuhan, Anda punya banyak waktu untuk berdoa. Doakan anak cucumu. Ini, Anda berdoa rosario, salam Maria. Pada saat Anda berdoa rosario, salam Maria, penuh rahmat. Ingatlah anak cucumu. Ingatlah anak cucumu. Bentengi anak cucumu dengan iman yang keluar dari mulutmu dalam doa-doa. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Saudara-saudara terkasih, Allah peduli dan mengerti. Romo, kita masih saudara-saudara terkasih, mungkin mau kita perjuangan kita belum berhenti. Perjuangan Anda, saya belum berhenti. Kapan berhentinya? Kalau kita sudah menutup mata. Selama Anda masih hidup, selama saya masih hidup, kita masih bisa berarti. Selama saya dan Anda masih hidup, kita semua masih bisa berarti. Untuk siapa? Untuk sesama kita. Terutama untuk anak cucu Anda. Doa-doa Anda sangat diperlukan. Pesan saya untuk Anda, saudara-saudariku, jangan pernah pensiun dalam hidup ini. Karena apapun yang Anda lakukan bisa berarti bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang Anda lakukan bisa berarti bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bisa berarti bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Tetapi Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, cucumu, menantumu, besanmu, dan siapa saja. Itu yang kelihatan. Cintailah mereka. Hello. Sayangilah mereka. Hello. Kasih pasti murah hati, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasihmu kudus tiada batasnya. Wow. Saudara-saudara terkasih, kasih Tuhan itu kudus tiada batasnya. Yang mau saya tegaskan pada pagi hari adalah siapapun dari kita bisa berbuah, bisa bertumbuh. So, umur itu bukan masalah. Saya tadi sudah mengatakan, umur tidak masalah. Tidak. Kondisi fisik tidak masalah. Mau sakit, mau sehat. Tidak masalah. Kaya miskin, kondisi status tidak masalah. Saya ulangi, kondisi status, kaya miskin. Orang kaya, orang miskin, terserah. Anda punya harta atau tidak punya harta, punya uang atau tidak punya uang, punya utang atau tidak punya utang, tua atau muda, tidak masalah. Dalam situasi apapun, Anda bisa berbuat baik. Saya ulangi, dalam kondisi apapun Anda bisa bertumbuh, berbuah, dan berbuat baik. Pegang itu, ya. Oma, opa,
dalam situasi apapun, Anda tetap bisa berbuat baik. Gambarannya itu saya punya seperti ini, saudara-saudara. Nah, saya punya kertas, hello, kertas. Nah, saya membuat permainan. Nah, permainan, kertas. Romo membuat apa? Saya membuat sesuatu, saudara. Saya membuat sesuatu. Nah, iya, om, tante, bapak, ibu, Romo membuat apa? Kertasnya dibuat. Jadi apa? Nah, perhatikan saudara-saudara. Nah, jadi pesawat. Kalian naik pesawat, Anda naik pesawatnya. Pergi ke Yerusalem, pergi ke Amerika. Bisa sampai surga? Tidak. Karena pesawat tidak bisa sampai surga. Oke, kalau pesawatnya nggak bisa sampai surga, bisa disobek, pesawat disobek. Kuat sekali pesawat disobek. Nah sekarang jadi apa? Jadi roket. Nah, jadi roket. Ini roket. Jadi roket. Iya, tadi pesawat, sekarang roket. Tapi roketnya bisa sampai surga? Tidak bisa. Karena untuk sampai surga harus melalui salib Tuhan. Untuk sampai surga harus melalui salib Tuhan. So, artinya apa? Dalam masa senja Anda, masa tua Anda, dalam hidup Anda, salib Tuhan menjadi pegangan kita. Semakin berat deritamu, semakin berat bebanmu, peluklah salib Tuhan. Kalau anakmu sakit, cucumu sakit, ada beban hidup, soal bisnis, soal usaha, soal apa saja, peluklah salib Tuhan. Peluklah salib Tuhan. Dan katakan, Tuhan, kalau aku harus menderita, aku bersyukur. Dan deritaku ini kupersembahkan kepadamu. Tapi aku berdoa untuk anak cucuku. Lindungilah mereka. Lindungilah mereka. Doakan anak cucumu, saudara-saudariku. Doakan. Ini penting untuk Anda. Doakan anak cucumu. Doakan anak cucumu, saudara-saudariku yang terkasih. Doakan anak cucumu. Ini penting. Ya. Ini yang mau saya katakan kepada Anda, om, tante-tante, semua semangat. Ya. Oke, tepuk bebek. Ayo semua ikuti, tepuk bebek. Uwik. Owek. Hurrah. Satu tepuk lagi, Romo ajarkan untuk Anda sekalian, yaitu tepuk bumbung. Ya, tepuk bumbung. Bum ciki ciki, bum ai, bum ciki ciki, bum ser. Iya, tepuk bumbung. Bum ciki ciki, bum ai, bum ciki ciki, bum ser. Ayo. Oke, jadi ai, bum ciki ciki, bum ai, bum ciki ciki, bum ser. Oke. Tepuk bum. Bum ciki ciki, bum ai, bum ciki ciki, bum ser. Oh ya, om, tante, sudah lama tidak terima komuni ya. Aduh. Coba kalau Romo Lulus ada di sana. Kirim komuni, tenang, Romo Lulus sehat. Coronanya takut sama Romo Lulus. Jadi saya sehat, bukan OTG, apalagi OGT. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita semua bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Ayo kita bersemangat. Ayo oma opa olahraga di situ ya, biar sehat. Karena saya lihat sudah ada yang ngantuk. Ayo 1, 2, 3.
na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Sebab yang di atas memuji Sang Raja, di atas dan di bawah samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri, kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Kita sama-sama bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, na 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 na. Nah, semua tetap semangat. Saya harap semua bersemangat di dalam Tuhan dan tidak ada kata pensiun. Yang setuju ikuti saya. Gini, tidak ada kata pensiun. Amin. Tidak ada kata pensiun. Tidak ada kata tidak berarti. Tidak ada kata kesepian. Amin. Untuk kita semua para pengikut Kristus, tidak ada kata pensiun. No resign. Tidak ada kata kesepian. Loneliness. Tidak ada. Tidak ada loneliness. Yang ada happy. Gembira. Yang ada adalah bersemangat. Powerful. Yes. Untuk apa? Untuk berbuah di dalam Tuhan. Buka harimu dengan berkata, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Doakan orang-orang yang Anda perlu doakan. Anak, cucu semua. Doakan. Menantu semua doakan. Itu bukti Anda berbuah. Jadi untuk kita tidak ada istilah tua. Saya ulangi. Untuk kita tidak ada istilah tua. Yang ada adalah dewasa. Saya ulangi, tidak ada istilah tua, yang ada adalah dewasa. Yang ada adalah berbuah. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Saudara-saudara terkasih, sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita. Host, saya kira itu perlu saya doakan. Halo, host. Halo. Ana. Ya. Romo, kita mau nyanyi dulu nggak? Lagu-lagu yang tadi Romo nyanyikan ya? Kita nyanyikan sama-sama ya? Oh, saya ya, putarkan YouTube-nya ya. Silakan. Oke. Silakan. Gimana? Ini ya tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Bapak Ibu, saya mute semua. Tapi kalau misalnya ada yang mau bertanya kepada Romo, silakan dibuka mic-nya, nanti ditutup lagi ya. Silakan. Siapa yang mau bertanya kepada Romo, dipersilakan. Silakan. Sebelumnya Romo, saya juga mau mengucapkan terima kasih dulu ya Romo, karena di acara ini kita kedatangan tamu Pak Yohanes dari Ketua Lansia SKAJ. Jadi di pusat kita kedatangan tamu. Terima kasih banyak Pak Yohanes, dan juga dari teman-teman Lansia Sedekenat Utara. Ada Mamitin, ada Pak Jimmy, Pak Poniran, ada Bu Rika, Pak Yunus. Terima kasih banyak ya atas kedatangannya dan mau join pada pagi hari ini. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Kami persilakan. Pak Yo. Saya nanya. Silakan. Siapa nih?
Silakan yang mau bertanya. Saya. Aduh, saya. Silakan saya. Pagi, Romo. Salam. Selamat pagi. Salam. Ini Jumpa kembali. Selamat pagi. Romo, kemarin ini saya kebetulan nggak sengaja lihat YouTube-nya Romo. Kok Romo seperti double job ya? Selain jadi Romo, jadi pendekar. Romo. Pendekar. Iya, ada gerak-gerakan silat yang katanya Romo bilang tetap berlatih walaupun temporary kecelakaan, tapi tetap berlatih pakai baju pendekar. Tapi karena lagi goes, coba denger sampai saya berhenti, saya liatin dulu videonya. Benar, Romo jadi seperti pendekar itu pakai pencak silat itu Romo. Itu masih dilakukan sekarang nggak Romo? Oh saya? Ya. Iya, saya melatih di seminari, saya melatih 80 orang. Di Palangkaraya itu? Seminari. Di depan Romo sekarang? Ya, di seminari Palangkaraya saya melatih 80 orang, 80 anak. Pencak silat apa itu Romo? Pencak silat? Ya. Pencak silat? Iya, pencak silat. Oh, iya. THS itu loh. Iya. Apa namanya? Yang Romo Hadi dirikan itu. Oh. Romo Hadi Wijaya. Oh, iya. Jadi double job ya Romo ya. Selain jadi Romo jadi pendekar juga ya. Oh, enggak lah. Melayani Pak Billy, melayani aja. Iya. Oke, salam sehat selalu Romo. Biar semuanya sehat selalu ya. Terus sama satu lagi Romo. Saya sebetulnya dari kemarin tuh cerita yang mengenai bendahara yang curang. Ya. Saya sebagai orang bisnis, kayaknya kok merasa aneh gitu ya. Masih belum bisa ngerti, belum bisa terima Romo alasan itu. Alasannya siapa? Maksudnya Tuhan kok sepertinya dalam tanda kutip merestui caranya si bendahara yang curang itu demi untuk menyelamatkan atau demi untuk dia mengantisipasi masa depannya gitu loh. Mengganti surat hutang sedemikian menjadi dikurangi begitu loh. Kok itu sepertinya licik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulus seperti merpatinya saya bisa terima, tapi kalau licik seperti ularnya kok saya masih belum bisa terima, masih belum bisa ngerti maksudnya bagaimana gitu loh. Itu Romo, tolong dijelaskan. Ya, baik. Oke, Pak Willy dan juga saudara-saudari yang terkasih semua, pertanyaan yang bagus berkaitan dengan bacaan kemarin dan juga bacaan hari ini sebenarnya. Hari ini kita bacaannya berkaitan dengan bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur, dan andai kata pada saat mamon itu tidak bisa menekan kamu, Anda bisa diselamatkan. Artinya gitu. Dan kita tidak bisa mengabdi dua Tuhan. Yesus sendiri mengatakan begitu. Nah, oke. Mengapa bendahara itu dipuji? Bendahara itu dipuji bukan karena curangnya, tetapi kecerdikannya itu untuk mencapai hidup. Artinya, kalau saat dia dipecat, dia bisa hidup. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Pak Billy juga, yang dimaksud dalam kitab suci itu adalah semangat dia untuk bisa hidup, bertahan hidup, menyelamatkan diri. Nah, di akhirnya, jadi jangan fokus pada kisah bendahara itu. Di akhir, Yesus juga mengatakan kan, anak-anak dunia lebih cerdik daripada anak terang. Anak dunia itu, ya kita di dunia ini, kita masih orang di dunia ini. Sedangkan anak-anak terang itu anak-anak Tuhan. Tetapi dalam hidup itu biasanya anak dunia itu lebih cerdik. Nah, yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah anak-anak terang bersemangatlah, cerdiklah untuk mencapai kerajaan Allah gitu loh. Itu yang dimaksud. Yang dipuji oleh Tuhan bukan curangnya, tetapi semangat dia untuk bertahan, untuk bisa hidup. Itu yang dan bendahara itu tuannya memuji bendahara itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kadang-kadang kita tidak bisa menangkap betul apa pesan Tuhan. Tetapi Tuhan itu sangat luar biasa,
sangat dalam, sangat mengerti betul kita. Kalau Tuhan pakai perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu, berarti Tuhan punya maksud. Bukan Tuhan mengizinkan atau merestui kecurangan, tidak. Karena di dalam teks yang lain juga tertulis, kita diajak untuk jujur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, pengertiannya bukan kecurangan itu yang menjadi fokus dari bacaan kemarin, tetapi yang menjadi fokus Tuhan adalah kecerdikan, semangat hidup untuk bertahan dalam kesulitan dan mencapai keselamatan. Fokusnya di situ. Mengapa Tuhan pakai perumpamaan licik? Licik karena ular itu licik dan begitu cerdiknya. Saudara-saudari yang terkasih, setan itu juga sangat cerdik, sangat licik, sangat licik. Tetapi setan tidak punya ketulusan merpati. Nah, mengapa dikatakan kita harus bijak atau tulus seperti merpati? Karena kelicikan tanpa diimbangi kebijakan, kecerdikan tanpa diimbangi ketulusan, itu ada namanya kecurangan yang berbahaya, saudara-saudara. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bidi. Tuhan memberkati Anda. Oke, terima kasih Romo. Mudah atas pencerahannya. Mudah-mudahan teman-teman juga semua pada banyak yang mengerti. Terima kasih. Ya, bagaimana? Terima kasih, Romo. Saya doakan umat ya. Romo, saya mau kalau nggak ada yang bertanya, saya mau tanya deh. Tadi Romo bilang kan kita harus semangat, kita semua, walaupun usia kita sudah bertambah ya, kita harus semangat. Nah, caranya itu loh, Romo, kan kadang-kadang kan kita caranya, Romo, cara kan kita memang mau bersemangat, tapi banyak dari kita yang mau tapi nggak bisa gitu, hatinya memang nggak bersemangat gitu. Bagaimana cara Bapak Ibu ini supaya membangkitkan semangat itu? Caranya bagaimana, Romo? Loh, mau kalau nggak bisa tuh saya bingung, Bu Jin. Mau tapi nggak bisa. Kalau mau ya udah jalankan saja. Maksudnya tapi hatinya gitu mau, tapi tetap masih kayak loyo-loyo gitu loh, Romo. Jadi seperti membangkitkan semangatnya itu caranya seperti apa gitu loh, Romo. Nah, sekarang pertanyaannya saudara-saudari, pertanyaannya adalah nggak bisa dari luar. Jangan minta didorong dari luar, dari diri Anda sendiri. Kalau dari luar Anda bisa menolak, ada disposisi pembelaan. Kan saya sudah tua, saya sakit, saya gini, saya dong yang diperhatikan, gitu. Kalau dari luar Anda akan membalas. Yang saya maksud itu dari dalam, dari dirimu sendiri, diriku sendiri. Itu. Caranya bagaimana? Tadi katakan mau, lakukan, titik. Nah, gitu. Lakukan saja, titik. Senyum tulus. Yang perlu dibina adalah ketulusan hati. Ketulusan hati. Itu. Ya lagu tadi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hello, Tuhan tidak kelihatan. Yang kelihatan itu suamimu, istrimu, anakmu, menantumu yang cerewet. Itu loh. Yang kelihatan itu tetanggamu yang menjengkelkan. Yang kelihatan itu ketua lingkungan yang kadang-kadang cerewet. Yang kelihatan itu, maaf, pastor paroki yang mungkin menyebalkan, saya nggak ngerti. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Dalam diri kita harus ada keyakinan, harus jadi berkat. Nah, tadi Bu Jen bilang ada kemauan. Betul, saya setuju. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Caranya pagi-pagi bangun, Bu Jen. Pagi-pagi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Tuhan, pakailah hidupku. Itu caranya. Hello, itu caranya. Biarlah roh yang bekerja, roh Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, aku kan menari seperti Daud menari. Ada roh Allah. Tinggal lakukan. Bu Jen, kita ini nggak perlu teknik-teknik. Nggak ada teknik-teknik. No teknik. Yang ada adalah hati yang tulus. Titik. Caranya adalah, hello, opa, oma, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah kau punya hati yang tulus? Titik. Tanya dirimu sendiri. Hei bapak-bapak, ibu-ibu. Hello.
Punya nggak hati yang tulus? Kalau orang punya hati yang tulus, punya kebaikan, tidak ada kemalasan untuk berbuat baik. Tidak minta dilayani, tapi melayani. Itu. Amin. Tidak ada kata, meskipun sudah berumur, meskipun sakit, jangan mau dilayani. Oh, kok bisa? Iya, saya bisa melayani diri saya sendiri. Saya mau melayani dengan penuh semangat. Minimal dengan senyum. Perhatikan, kalau Anda di kursi roda, Anda terbaring sakit, hello, mohon maaf, jangan cerewet. Layani. Kalau Anda sakit, katakan, Tuhan Yesus, aku sakit, tapi ku persembahkan sakitku untukmu, Tuhan. Itu. Jadi itu, Bu Jen, caranya. Tidak ada teknik yang lain. Yang ada adalah ketulusan hati. Amin. Baik, Romo. Amin. Tidak ada. Baik, Romo. Bu Jen, tunggu dulu. Bu Jen, tunggu. Jawaban saya ini jawaban cemerlang, jawaban cerdas, jawaban beriman. Dan ini jawaban yang paling benar. Paling benar, saya berani mengatakan. Paling benar. Karena apa? Tidak ada teknik yang lain. Karena semua teknik itu permainan otak. Tapi saya permainan hati, cinta kepada Tuhan. Amin. No teknik, tidak ada teknik. Iya, terima kasih. Ini jawaban paling benar. Kok Romo sombong? Tidak. Ketulusan hati. Misericordia super turbam. Hatiku tergerak oleh belas kasih. Lihat, Anda membaca kitab suci. Di dalam kitab suci, sebelum Yesus melakukan mujizat atau mujizat terjadi, selalu diawali dengan hatiku tergerak oleh belas kasih. Itu karena ketulusan hati. Ketulusan hati Yesus. Pertanyaannya, punyakah engkau ketulusan hati? Itu. Kalau engkau memiliki ketulusan hati, apapun bisa Anda lakukan. Apapun, memaafkan menantumu, memaafkan anak yang durhaka, memaafkan dan lain sebagainya, bisa kalau engkau memiliki ketulusan hati. Ini bukan soal mau atau tidak, bukan, tetapi soal ketulusan hati. Dan inilah modalmu sebelum tutup peti. Hello. Inilah modalmu sebelum tutup peti. Sebelum tutup peti. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Pada saat Anda sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara-saudara. Hidup sudah jadi berkat. Bu Jen, amin. Tidak ada teknik, yang ada ketulusan hati. Amin. Amin, amin. Jadi Bapak Ibu, jangan kita merasa diri sudah tidak berguna ya. Kita semua masih berguna, jadi jangan pernah merasakan dirinya lemah, tidak ada semangat. Seperti kata Romo Lulus, kita semua bisa bersemangat, kita punya hati yang tulus, kita melayani. Jadi jangan ada lagi rasa-rasa seperti keributan di dalam keluarga, dengan mantu, dengan apa, kita yang harus melayani. Kita sudah tua, kita jangan mau dilayani terus. Ya, Romo, kan para lansia yang seperti tadi Romo bilang kan udah nggak bisa lagi ke gereja, nggak terima komuni. Mereka tuh sungguh-sungguh rindu sekali menerima komuni. Apakah dengan komuni batin yang setiap kali kita terima di misa online itu juga sah, Romo? Ya, halo. Sebentar, tangan saya kosong. Buh. Ada roti. Iya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, saya makan roti. Fisik, itu fisik, secara fisik, roti, fisik. Tetapi komuni batin ada secara batin, dan itu sah. Pada saat Romo mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berbagailah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersaudara saja maka saya akan sembuh. Pada saat Anda berdoa batin sungguh-sungguh, komuni batin itu sah, saudaraku, saudariku. Karena situasi ini, gereja memberi kesempatan komuni batin.
Terutama untuk Anda yang usia-usia tertentu memang disarankan untuk tidak bertemu dengan banyak orang. Itu sah, saudara-saudara. Oke, Bu Jen, itu jawaban saya. Terima kasih, Romo. Karena kalaupun gereja sudah offline, kami para lansia ini memang tidak diperkenankan untuk memang berbahaya, Bu Jen. Ya. Karena di tempat kami ada orang saya yang memaksa ikut, akhirnya kena COVID. Oh, nah Bapak Ibu, jadi jangan terlalu memaksakan diri ya, atau merasa dirinya bagaimana. Aduh, saya nggak bisa terima komuni. Komuni batin itu sah seperti Romo bilang ya. Jadi pergunakanlah itu setiap misa, kita sungguh-sungguh memang merasakan dengan ikut dengan Romo lulus itu loh. Jam 8 pagi. Saya setiap pagi jam 8 ikut Romo loh. Iya, yang Minggu pagi dan Kaiman Ilahi jam 3. Jam 3, ya. Bapak Ibu jam 3. Nanti saya kirim linknya ya ke yang Romo lulus punya ya, jam 3. Setiap jam 3 Kerahiman Ilahi. Jumat setiap Jumat ya. Hari Minggu jam 8, hanya seminggu 2 kali aja. Hari Minggu jam 8 pagi, hari Jumat jam 3 ya. Nanti saya kirim linknya. Romo, jadi Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Ya, Bu Vero, silakan. Saya lagi. Nggak mau. Nggak boleh. Bu Vero dulu. Selamat siang, Romo. Ya, terima kasih, siang, Romo. Vero. Aduh, Romo sangat menghibur sekali. Ini nenek-nenek. Terima kasih, kayak TK aja, Romo. Romo energik sekali. Terima kasih, Romo. Iya. Kami rasa terhibur semua. Terima kasih, begitu aja Romo. Dan kita terima kasih juga Bu Jenny. Romo lulus ini sangat menguatkan hati, pikiran, dan iman kita. Amin. Untuk menjalani hari tua ini. Terima kasih Romo. Itu aja. Sama-sama. Ya, silakan Pak Willy. Romo, tolong ceritain lagi yang tulisan di belakang angkot. Jangan lupa bahagia. Oh iya, yang kemarin Romo. Oh iya, yang di belakang truk. Jangan lupa bahagia. Iya, betul. Ya, ceritain banyak. Di sini banyak yang belum dengar kan. Ceritain lagi Romo, itu bagus Romo. Gimana? Oh iya. Begini Pak Willy, saudara-saudari, om-om, tante-tante, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tuh naik motor. Di depan saya itu ada truk. Tertulis, jangan lupa bahagia. Di belakang baknya itu loh, tertulis, jangan lupa bahagia. Hebat sekali menurut saya si supir truk ini. Sampai menulis, jadi lupa itu bisa, bahagia itu bisa lupa ya, seperti dompet, seperti apa. Artinya, bahagia itu seperti barang gitu loh. Jangan lupa bahagia. Tetapi bagi saya, bahagia itu datang dari diri kita. Life is beautiful. Hidup itu indah. Hidup itu cantik, indah. Tetapi tergantung cara pandang kita. Oma-opa, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu, om-om, tante-tante. Tidak ada kata pensiun yang saya katakan tadi. Nah, salah satu caranya adalah kita membuat diri kita bahagia dan membuat orang lain itu bahagia. Jangan banyak menuntut. Saya ulangi, jangan banyak menuntut. Jangan. Ingat, hidup Anda tinggal detik-detik. Hidup saya juga, semuanya kita di detik-detik aja. Menghitung hari, detik demi detik. Masaku nanti akankah ada. Hidup kita itu menghitung hari. Hidup kita itu menghitung hari. Dan pada saatnya kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Oleh karena itu, setiap detik, setiap menit kita disadarkan untuk melayani. Jangan minta dilayani, melayani. Amin, saudara-saudari. Amin, Romo. Itu saja, Pak Willy, itu. Ya. Terima kasih, Romo. Jadi, Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan kepada Romo? Kami persilakan, saudara-saudara dari Dekut, silakan. Pak Yo. Pak Yohanes ini ketua lansia PAJ. Halo?
Romo? Ada yang mau disampaikan? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, Romo akan memberkati Bapak Ibu. Ya, Pak Yohanes. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yohanes. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Yohanes lulus ya. Saya Yohanes juga, tapi belum lulus, Romo. Iya. Jadi saya sudah dengarkan dari tadi. Sangat semangat sekali ya, Romonya masih muda sih. Kalau kita kan udah senior, nggak bisa kayak gitu lagi ya. Harus bisa, Pak Yohanes. Ya, kalau kita cukup berusaha, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan coba seperti Romo tadi. Tapi alangkah baiknya juga sekalipun kita udah senior, udah sakit-sakitan, tetapi hati yang paling perlu. Tidak bisa fisiknya, tapi hatinya. Hatinya yang harus diserahkan, berikan kepada Tuhan. Jadi supaya hidup kita nanti, pada akhirnya kita bisa bersama Tuhan. Kira-kira begitu pesan saya untuk teman-teman yang ada di Dekud. Saya lihat tadi ada juga Jimmy ya, Pak Poniran, Yunus yang saya kenal banyak juga ya. Pada hadir semua itu sangat bagus. Berarti ada kekompakan antar sesama pengurus, sesama warga dari Dekud. Cuma sayangnya saya nggak lihat ketua dekanatnya itu pas Pak Darmaji nggak ada ya. Enggak, Pak. Nggak ada. Nggak ikut. Harusnya harus dukung, karena ini kan paroki Santo Lukas. Sangat bagus. Saya tahu benar kalau Jen ini, apalagi tadi miswanya ya dibalikin ya. Bukan miswanya jadi ikut bertanya. Saya lihat mukanya, waduh ini suami istri paling kompak. Itu paling bagus ya, buat contoh buat orang-orang. Supaya kalau melayani itu ya bersama pasangan, kalau masih ada. Kecuali kalau memang tinggal sendiri. Tetapi tidak berpengaruh buat kita yang bukan berpasangan. Jadi artinya tidak berpasangan pun kita bisa. Melayani itu tidak harus berdua, sendiri juga boleh. Itu aja pesan saya. Terima kasih Romo Yohanes, Romo lulus. Nanti kapan-kapan mungkin kita kalau jodoh bisa ketemu dengan saya. Bagaimana kelanjutan lansia-lansia yang ada di Keuskupan Agung Jakarta. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Yohanes, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan yang lain? Pak Jimmy? Mamitin? Silakan. Ya, kalau tidak ada, Romo, kita lanjut ke acara berikutnya. Bapak Ibu, karena kita tidak offline ya, jadi kita sudah lama tidak ikut pertemuan secara ketemu langsung ya. Jadi mohon maaf ya, kita nggak bisa merayakan ulang tahun lagi, tapi jangan khawatir. Setiap kita Zoom meeting ini, lewat acara Zoom ini, Bapak Ibu bisa diberkati. Sekarang Romo Lulus akan memberkati Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober sampai tanggal 7 November ini ya. Romo Lulus akan memberkati kita semua di bulan Oktober sampai 7 November ini. Yang bulan depan ya bulan depan lagi kita akan diberkati ya. Sebulan-sebulannya seperti biasa waktu offline. Romo, silakan memberkati kami semua yang berulang tahun. Yang berulang tahun, ayo. Baik. Mari saudara-saudariku, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sangat bersuka cita bahwa kami, secara khusus anak-anakmu DPD Lansia Santo Lukas, bersama beberapa tamu, kau kumpulkan untuk merenungkan firman-Mu
untuk bersama-sama berdoa, bersyukur, dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami diizinkan untuk selalu berbuah di dalam kehidupan ini. Dan salah satu bukti bahwa kami berbuah dalam hidup, kami saling memberikan perhatian, saling menguatkan sesama teman-teman di PD Lansia. Secara khusus, pada hari ini hamba-Mu berdoa bagi semua yang berulang tahun di bulan Oktober sampai tanggal 7 November ini. Tentu saja, terutama Bu Jin yang juga berulang tahun pada tanggal 28 Oktober kemarin. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, berkat yang melimpah untuk saudara-saudari kami semua yang berulang tahun. Semoga berkat-Mu melimpah untuk mereka semua. Dan hamba-Mu percaya bahwa kasih-Mu yang luar biasa ada dalam diri anak-anak-Mu ini. Berkatilah keluarga mereka, anak cucu mereka, perusahaan mereka, usaha mereka, atau apa saja ya Tuhan. Kasihanilah anak-anak-Mu ini, terutama di masa senjanya, mereka yang para senior ini. Berkatilah ya Tuhan, agar mereka, hati mereka, hidup mereka tetap dipersembahkan dalam kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, juga saudara-saudari kami yang berulang tahun, atau mungkin ada yang sedang menderita sakit. Selamatkan dan sembuhkanlah ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Romo. Saudara-saudari. Terima kasih Romo Lulus. Bapak Ibu jangan keluar dulu. Nyanyi ulang tahun dong. Oh, nyanyi ulang tahun. Iya, silakan nyanyi ulang tahun. Romo nyanyi ulang tahun katanya Romo. Iya, iya. Happy birthday gitu ya. Romo yang pimpin Romo. Oke, kita semua menyanyi 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ulang tahun ya Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan Oktober dan November. Romo, kita mau foto dulu ya Romo. Oh ya, foto silakan. Bu Anne, tolong ya, kita mau foto. Bapak Ibu jangan keluar dulu ya, yang videonya ditutup, tolong dibuka. Kita mau foto dulu. Kita ada 3 layar ya, saya foto per layar 2 kali ya. Iya, silakan. Oke. Siap-siap ya, 1, 2. Bu Pur ini ya masih ini raker. Oke. 1, 2, senyum ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bu Vero, lihat ke layar. 1, 2, 3. Ada lagi mau 1, 2, 3. Layar berikutnya ya. Layar berikutnya itu ada Bu Marni, Bu Tresia Haryanto, Pak Jimmy, Pak Hedi, Pak Willy. 1, 2. Saya ikut nggak? Romo nggak ikut nih? Tadi udah. Ikut ya? Enggak, yang tadi udah. Oh ya udah. Oke, dadah. Jangan Romo, jangan keluar dulu Romo. Ini foto aja dulu. Romo. Ya. 1, 2, 3. Diam ya, Bu Kori. 1, 2, 3. Tunggu layar terakhir ya. Layar terakhir itu ada Bu Warsito, Bu Susan, Bu Anas. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Pak Suandra, senyum. Oke, sudah Bu. Ya, terima kasih.